anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana keadaan kalian di rumah? Nah, tentunya kalian kan sehat-sehat saja kan? Nah, ini untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Nah, pernah mendengar kata prosedur? Tepat sekali, kalian tentunya kan sudah sering ya mendengar kata prosedur. Nah, untuk prosedur ini di dalam bahasa Indonesia kelas 11 adalah semacam tulisan yang menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana caranya membuat sebuah karya. Nah, karya itu bisa berupa apa saja. Nah, inilah mari kita lihat tentang teks prosedur dan penjelasannya. Berikut ini akan Ibu jelaskan tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan sesuatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Tujuan untuk membuat teks prosedur adalah yaitu untuk membantu membaca, memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu yang tepat. Atau dengan kata lain, tujuan penulisan teks prosedur ini adalah untuk memperoleh hasil akhirnya. Nah, ciri-cirinya adalah teks prosedur menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Yang keempat adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu yang akurat. Struktur teks prosedur yang pertama adalah bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. Dan ini bisa disebut sebagai pernyataan umum. Yang kedua adalah bagian isi atau bagian materialnya. Bagian material teks prosedur ini adalah mengenai bahan, alat, atau material yang dibutuhkan. Tapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan sesuatu seperti makanan dan sebagainya. Yang terakhir adalah bagian langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini adalah bagian yang berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilalui untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan kita untuk menulis teks prosedur. Pada bagian ini setiap langkah harus dilakukan dengan urut, tidak boleh secara acak. Selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan konjungsi temporal. Nanti kalian akan banyak menemukan konjungsi temporal pada teks prosedur dan menggunakannya harus sesuai secara kronologis seperti selanjutnya, berikut ini, kemudian, lalu, setelah, dan yang terakhir adalah akhirnya. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kalimat perintah. Sehingga di situ harus menggunakan kata-kata perintah seperti ayolah, buatlah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah verba atau kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik
seperti potonglah wortel, haluskan bumbu, dan sebagainya. Sedangkan yang tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Yang keempat adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah dan fungsi untuk meminta dan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah kalimat deklaratif. Deklaratif adalah kalimat yang berisi tentang pernyataan dan berfungsi untuk memberikan informasi atau berita mengenai sesuatu. Dan yang terakhir adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan dan berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Nah, setelah kita mengenal tentang ciri kebahasaannya, baru kita akan mempelajari tentang macam-macam teks prosedur. Teks yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Misalnya, bagaimana menyetrika dengan listrik, atau bagaimana mematikan televisi. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur protokol. Lebih panjang daripada yang sederhana. Misalnya, bagaimana cara memasak mie instan. Kita menggunakan kata pertama, didihkan air, yang kedua, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks, namanya kompleks, jadi lebih panjang. Misalnya kita dengan memberi contoh-contoh yang menggunakan langkah-langkah yang lebih banyak. Nah, demikian tadi tentang teks prosedur. Demikian anak-anak pembelajaran tentang teks prosedur. Sekali lagi, kalau ada kesulitan bisa japri ke Ibu dengan nomor nanti yang ada di bawah. Nah, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.